花形登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. Akhirnya, namun bukan yang paling akhir, One Piece chapter 1091 telah rilis. Dalam chapter kali ini kita mendapatkan judul Sentomaru. Judul ini sangat merujuk pada kiprah perjalanan sang anggota angkatan laut yaitu Sentomaru, yang mana saat ini Sentomaru sedang adu gelut dengan Pak Leknya yaitu Kizaru. Apa yang akan terjadi? Pantengin terus channel ini ya. Di dalam chapter kali ini kita mendapatkan sebuah color spread di mana para kru bajak laut topi jerami sedang menyantap hidangan pizza yang mana langsung dimasak oleh Sanji dan Jinbe. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan One Piece chapter 1091. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter langsung diperlihatkan angkatan laut mulai pergerakannya dalam memasuki Pulau Egghead. Naasnya mereka sudah dihadang oleh para pacifista yang langsung menodongkan tangan lasernya ke arah mereka. Para pacifista ini langsung membabi buta menembaki kapal angkatan laut dengan lasernya. Para marin pada histeris dan berteriak hingga mereka juga melakukan sebuah pembalasan dengan menembak balik menggunakan sebuah meriam yang ada di kapal mereka. Kemudian muncul para robot monster laut langsung menyerang kapal angkatan laut. Salah satu kapal dari angkatan laut ada yang langsung diterkam oleh robot monster laut tersebut. Sontak para wakil Laksamana ini geram melihat kapalnya diporak-porandakan oleh seekor robot. Salah satu wakil Laksamana langsung memberi bokem mentahnya ke kepala robot monster tersebut dan kepalanya langsung ringsek penyok. Sementara itu, wakil Laksamana Doll memberikan satu tendangan ke salah satu pacifista yang menyerang kapal angkatan laut. Lalu panel berpindah ke area bagian Labo Stratum. Terlihat Usopp yang mengatakan bahwa para monster laut dan pacifista itu benar-benar brutal melawan para angkatan laut yang sudah sampai di pantai. Sementara itu, Vegapunk bingung mengapa angkatan laut bisa masuk. Padahal di sana ada Sentomaru dan pacifista yang menjaganya. Pertahanan mereka tidak mudah untuk ditembus loh. Lalu diperlihatkan susunan tingkat pengendali pacifista yaitu Gorosei, Vegapunk, Sentomaru, dan orang yang memiliki otoritas yang memegang sebuah chip pengendali. Terlihat Usopp, Nami, dan Brook melihat tayangan lewat TV mini. Mereka terkejut karena mereka melihat seorang admiral yang datang untuk melawan mereka. Vegapunk sendiri merasa bersalah menyuruh Sentomaru menghadang dan melawan seorang admiral. Kemudian diperlihatkan pertarungan yang sangat emosional yaitu pertarungan Kizaru melawan Sentomaru. Sentomaru langsung menahan tendangan dari Kizaru dan Kizaru langsung melancarkan tembakan lasernya. Kizaru mengatakan supaya Sentomaru menyerah saja dan sejak kapan dia akrab dengan bajak laut. Sentomaru pun sedikit kewalahan menghadapi Kizaru. Sentomaru mengatakan bahwa dia sudah berjanji kepada Luffy untuk melindungi Vegapunk. Sontak Kizaru semakin emosi dan mengeluarkan teknik Yasakani no Magatama yang membuat Sentomaru lari terbirit-birit, namun kembali Sentomaru tak menyerah. Dia melancarkan sabetan kapaknya ke arah Kizaru. Dan terjadi kilas balik kecil di mana Kizaru dan Vegapunk pergi ke hutan untuk mengatasi beruang yang mengganggu para penduduk. Namun beruang-beruang itu sudah dikalahkan oleh seorang bocah yang bernama Sentomaru.
Vegapunk pun menawarkan pada Sentomaru supaya bekerja padanya sebagai pengawal pribadinya dan meminta bantuan Kizaru supaya mengajarinya untuk menjadi pengawal yang baik. Kilas balik berakhir. Kembali ke masa sekarang, Sentomaru langsung melancarkan serangannya dan mengeluarkan teknik Ashigara Dokoi. Namun ternyata pertahanan Kizaru masih sangat kuat dan langsung menyerang balik dan mengenai Sentomaru. Alhasil Sentomaru langsung terkena serangan Kizaru dan nyungsep ke tanah. Sentomaru pun berhasil dikalahkan oleh Kizaru. Lalu Kizaru mengambil sebuah chip pengendali untuk mengendalikan Pacifista. Kizaru memerintahkan Pacifista ini untuk menyerang robot monster laut. Akhirnya robot monster laut itu ditembak oleh Pacifista pas di bagian boyoknya, Mak Dwor. Kizaru pun mengabarkan pada Saturn bahwasanya semua kendali Pacifista sudah berada di tangannya. Di sisi lain, Usopp dan lainnya yang melihat pertarungan tersebut lewat layar kaca terkejut Sentomaru berhasil diteriakan. Vegapunk langsung meneteskan air mata mendengar hal itu. Vegapunk sendiri mengatakan bahwa Kizaru adalah seorang manusia cahaya yang mana dia bisa kapan saja bisa menembus pertahanan ini. Yok pun mengatakan bahwa mereka tak akan bisa mengetahui password yang dia buat. Kizaru pun satset melesat ke arah kubah dan mengatakan pembangkit tenaga, catatan Punk dan Yok adalah hal yang tak boleh hancur. Jujur saja akan lebih bagus bila ada tambahan teman lama, namun sayangnya pemusnahan Vegapunk adalah prioritas kami. Usopp dan lainnya pun panik mengetahui Kizaru sudah masuk ke dalam area kubah. Mengetahui bahwa Admiral Kizaru sudah masuk dalam kubah, Rob Lucci ujuk-ujuk melancarkan siasat busuknya untuk menghabisi Vegapunk. Namun dengan sikap Stussy melindungi Vegapunk dengan tubuhnya, Stussy pun terkapar di lantai karena terkena serangan Tekai dari Rob Lucci. Si Sanji juga sikap langsung mengambil pistol balon dari Sakunami dan menembakkan ke arah Kaku. Kaku pun terjebak dalam sebuah gelembung. Dan Zoro langsung menyerang Rob Lucci yang mengkhianati mereka menggunakan kedua pedangnya, namun bisa ditangkis oleh Rob Lucci. Mereka berdua pun langsung meluncur keluar dari arah area kubah. Sayangnya ini hanya diperlihatkan satu panel saja. Akan sangat menarik pertarungan mereka di chapter selanjutnya. Lalu chapter selanjutnya Kizaru sudah berada di area robot Vega Force dan Sunny. Namun naasnya Kizaru langsung dihadang oleh sang kapten kita Monkey D. Luffy. Luffy mengatakan lama sekali tak berjumpa dan langsung diberi salam pembukaan oleh Luffy dengan tendangan ke arah Kizaru. Meski Kizaru bisa menahannya, namun tendangan Luffy ini menimbulkan efek petir hitam yang menyambar-nyambar. Kizaru pun kaget dengan aksi Luffy ini dan di akhir chapter ditutup dengan kata-kata dari Luffy. Luffy berkata, "Kami jauh lebih kuat dari 2 tahun lalu. Ingat itu Kizaru." Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.